Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan membacakan hasil HACCP untuk industri pangan. Adapun nama kelompok kami yaitu Akilah Reis Ramadia, Dara Ayu Rahmadina, Dinda Syariatul, Meka Devi Arianti, Indra Wiananda, Najwa Kumaisa, Najwa Tias Azahra, Nizrina Gazani, Putri Dwi Andita, dan juga Raisa Mulya Inayah. Pada formulir yang pertama yaitu ada Eka Devi Arianti sebagai ketua dengan bidang keahlian memimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan implementasi sistem HACCP atau HACCP Expert. Selanjutnya, ada Akilah Raisa Ramadia sebagai anggota dengan bidang keahlian menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau quality assurance. Yang ketiga ada Dara Ayu Ramadina sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau quality assurance. Yang keempat ada Dinda Syariatul Mutia sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau quality assurance. Yang kelima yaitu Indra Wiananda Nur Sandrina sebagai anggota dengan bidang keahlian memantau dan mengevaluasi standar mutu yang telah ditetapkan atau quality control fisik kimia. Yang keenam yaitu Najwa Kumaisa sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu memantau dan mengevaluasi standar mutu yang telah ditetapkan atau quality control mikrobiologi. Yang ketujuh yaitu Najwa Tias Azahra sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu analisis mikrobiologi baik dari segi sanitasi pekerja, ruangan, alat, bahan baku, produk antara, dan produk akhir atau quality control mikrobiologi. Yang kedelapan yaitu Nizrina Gazani sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu pemantauan tempat produksi, peralatan yang digunakan, tempat penyimpanan bahan mentah dan matang, tempat pembuangan sampah atau sanitasi, quality control fisik. Yang kesembilan yaitu Putri Dwi Andita sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu proses produksi, terutama proses thermal seperti frying. Yang kesepuluh yaitu Raisa Mulya Inayah sebagai anggota dengan bidang keahlian yaitu pengoperasian alat-alat proses thermal seperti frying atau teknisi dan produksi. Baik, selanjutnya adalah formulir 2A yaitu deskripsi produk. Produk sendiri itu pinggan kue tiaw seafood dan komposisi produk itu kue tiaw basah sebanyak 125 gram, udang 75 gram, telur ayam 50 gram, bakso ikan 50 gram, minyak 5 gram, bawang putih, bawang merah, garam, dan merica. Lalu untuk karakteristik produk akhir yang penting itu dalam kandungannya terdapat serat sebanyak 0,6 gram, lalu gula sebanyak 0,03 gram, protein 6,3 gram, lemak 7,9 gram, dan karbohidrat sebanyak 29,7 gram. Untuk metode pengolahannya itu ada pencucian bahan, pengupasan, pemotongan, pemanasan, pencampuran bahan, penambahan bumbu, penambahan kecap dan sayur, pendinginan, dan pengemasan. Untuk metode pengawetannya tidak ada. Lalu untuk pengemasan primer, kami menggunakan paper lunch box 325 gram per square meter. Untuk pengemasan transportasi, kami menggunakan plastik sebagai pengemasan sekunder. Kondisi penyimpanannya itu pada suhu ruang dengan umur simpan itu 5 jam. Tapi untuk lebih disarankan lagi untuk segera dikonsumsi. Lalu metode distribusinya itu distribusi langsung menggunakan kendaraan motor. Untuk petunjuk pelabelan khususnya tidak ada. Pengawasan khusus dalam distribusi itu menjaga kualitas kue tiaw supaya tidak berinteraksi langsung dengan udara luar maupun sinar matahari yang terik. Lalu produk akan dijual secara daring atau online maupun secara langsung pedagang yang keliling. Dan yang terakhir itu petunjuk penggunaannya ready to eat. Masuk ke formulir 2B, komposisi produk. Bahan baku kue tiaw seafoodnya itu ada kue tiaw basah sebanyak 125 gram, udangnya 75 gram, telur ayam 50 gram, bakso ikan 50 gram, minyak kelapa sawit 5 gram. Lalu lanjut ke ingredient keringnya itu
bumbu penyedap itu ada garam 5 gram dan mericanya 3 gram. Untuk bahan pengemasnya paper box, ukurannya 325 gram per square meter. Mungkin bisa dilanjut oleh Selanjutnya formulir 3 penggunaan produk. Nama produknya itu kue tiaw seafood. Deskripsi cara konsumsinya adalah produk kue tiaw seafood adalah produk olahan kue tiaw basah dengan campuran sayur, telur, ayam, dan seafood berupa udang dan bakso ikan. Produk ini dapat dikonsumsi langsung atau ready to eat setelah disajikan pada kemasan paper lunchbox menggunakan sendok atau garpu serta dapat dilengkapi dengan saus cabai. Penggunaan produk kue tiaw seafood dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, termasuk balita usia 6-24 bulan yang tidak memiliki alergi terhadap seafood dan telur ayam. Selanjutnya, Baik, untuk yang selanjutnya yaitu formulir diagram alir. Tahap pertama yaitu dari penerimaan bahan baku, kemudian pengupasan dan pembersihan, lalu pemotongan, penumisan, blensir sayuran, penambahan bahan baku, lalu penambahan bahan segar, kemudian penambahan bumbu, selanjutnya pendinginan, dan yang terakhir itu pengemasan. Untuk selanjutnya yaitu formulir diagram alir yang sudah diverifikasi. Untuk pada tahap penerimaan bahan baku, di sini kami mengelompokkan bahan-bahannya sesuai dengan jenisnya. Kemudian masuk ke tahap pengupasan dan pembersihan udang, sawi hijau, tauge, dan daun bawang. Lalu ke pemotongan udang, bakso ikan, sawi hijau, dan daun bawang. Kemudian penumisan menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit, yakni menggunakan minyak kelapa sawit, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, dan telur ayam. Kemudian blensir sayuran dengan suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit, yakni ada sayur sawi hijau, tauge, dan daun bawang. Kemudian penambahan bahan baku berupa kue tiaw, udang, dan bakso ikan. Lalu penambahan bahan segar yaitu sawi hijau, tauge, dan daun bawang. Kemudian penambahan bumbu seperti garam, merica, dan kecap. Kemudian masuk ke pendinginan dalam suhu ruang selama 5-10 menit. Lalu pengemasan menggunakan paper lunchbox. Lalu selanjutnya yaitu formulir 6, prinsip 1 analisis bahaya. Untuk tahap penerimaan bahan basah seperti udang, bakso ikan, telur, dan kue tiaw. Untuk bahaya mikrobiologinya itu Bacillus cereus dan E. coli patogen. Penyebabnya dari lingkungan, cemaran tanah, dan suhu yang lembab. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu menyimpan kue tiaw dalam wadah tertutup. Bahan basah yaitu kue tiaw disimpan pada suhu 0 sampai 2 derajat Celcius, serta udang dan bakso ikan disimpan dalam suhu minus 18 sampai minus 23 derajat Celcius. Mohon maaf, untuk bahaya kimianya yaitu dari zat pengawet atau pemutih. Untuk penyebabnya itu penggunaan zat pengawet atau pemutih. Untuk tindak pengendaliannya yaitu memasak kue tiaw mentah dengan air mendidih. Peluangnya low, keparahannya high, dan tingkat signifikannya itu tidak signifikan. Lalu untuk bahaya fisiknya yaitu debu, rambut, dan serangga yang berasal dari lingkungan, hama, hewan, dan wadah penyimpanan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu menyimpan di wadah yang kedap udara. Untuk peluangnya low, keparahannya low, signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya pada tahap penerimaan bahan segar seperti toge, sawi hijau, bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan daun bawang. Untuk bahaya mikrobiologisnya itu kapang berupa Fusarium sp dan Aspergillus niger. Dengan penyebabnya yaitu lingkungan, cemaran tanah, dan suhu yang lembab. Untuk tindakan pengendaliannya itu pengecekan kondisi bahan baku yang diterima dan proses sortir dan juga proses pembersihan bahan baku. Untuk tingkat keparahannya low, untuk peluangnya low dan tingkat keparahannya low. Dan untuk tingkat signifikannya itu tidak signifikan. Selanjutnya itu bahaya kimia yang berasal dari residu pestisida. Penyebabnya itu penggunaan pestisida sebelum pemanenan bawang. Tindakan pengendaliannya yaitu pencucian dan pengoperasian kelapa sawit. Untuk tingkat keparahannya low dan peluangnya low dan tingkat keparahannya high.
dan signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya yaitu bahaya dari fisik berupa debu, kerikil, tanah, serangga, kotoran, dan benda asing lainnya yang berasal dari lingkungan, hama, hewan, dan wadah penyimpanan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pencucian peralatan produksi setelah digunakan dan pemberantasan hama dilakukan dengan penyemprotan obat nyamuk di lokasi kerja secara berkala. Untuk peluangnya low dan tingkat keparahannya low dan signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya pada tahap penerimaan bahan kering seperti garam, gula, dan merica, untuk bahaya mikrobiologisnya yaitu E. coli patogen dan Staphylococcus bacillus cereus. Untuk penyebabnya yaitu pengolahan dan penyimpanan yang tidak tepat. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu menyimpan bahan di tempat yang kering. Untuk peluangnya low, keparahannya high, dan signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya bahaya kimia yaitu residu pestisida. Penyebabnya itu penggunaan pestisida sebelum pemanenan kelapa sawit. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pencucian dan pengupasan kelapa sawit. Untuk peluangnya low, tingkat keparahannya high, dan signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya fisiknya yaitu kerikil, benang, rambut. Untuk penyebabnya yaitu berasal dari kontaminasi dari kemasan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pengecekan kondisi bahan baku yang diterima. Untuk peluangnya low, untuk keparahannya yaitu medium, dan signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya pada tahap penerimaan bumbu tambahan seperti kecap manis, kecap asin, dan kecap Inggris. Untuk bahaya mikrobiologinya yaitu Salmonella, E. coli patogen. Salmonella dan E. coli patogen. Untuk penyebabnya yaitu air dan juga kesalahan penyimpanan dan pengiriman. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu penetapan standar dan spesifikasi pembekuan. Lalu untuk peluangnya low dan tingkat keparahannya high. Untuk signifikansinya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya kimianya yaitu bintik hitam dan perubahan warna yang berasal dari penyimpanan dan pengolahan terlalu lama. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pemeriksaan bahan baku dan juga pembekuan. Untuk peluangnya low, keparahannya juga low, dan tingkat signifikannya yaitu tidak signifikan. Lalu untuk bahaya fisiknya itu berupa pasir dan batu yang berasal dari alat-alat yang kotor. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pengamatan visual setelah pembersihan. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, dan tingkat signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya pada tahap penerimaan minyak kelapa sawit dan minyak wijen. Untuk bahaya mikrobiologisnya yaitu Salmonella sp, E. coli patogen, dan Shigella sp yang berasal dari air. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pengecekan kondisi bahan baku yang diterima, lalu proses sortir dan juga proses pembersihan bahan baku. Untuk peluangnya low, untuk keparahannya high dan tingkat signifikannya yaitu tidak signifikan. Lalu untuk bahaya kimianya yaitu residu pengawet dan pestisida yang berasal dari penggunaan zat pengawet dan penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pencucian dan pengupasan buah sawit. Untuk tingkat keparahannya low dan tingkat peluangnya low dan tingkat keparahannya high, dan tingkat signifikannya itu tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya fisiknya yaitu debu, serangga, dan ulat yang berasal dari lingkungan, hama, hewan, wadah penyimpanan, sanitasi tempat pengolahan, dan ruang penyimpanan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pencucian peralatan produksi setelah digunakan, lalu pemberantasan hama dilakukan dengan penyemprotan obat nyamuk di lokasi kerja secara berkala, dan pencucian dan pembersihan sarana dan peralatan produksi setelah digunakan. Untuk tingkat peluangnya yaitu low, tingkat keparahannya juga low, dan tingkat signifikan yaitu tidak signifikan. Selanjutnya pada tahap penerimaan kemasan, bahaya mikrobiologisnya yaitu S. aureus yang berasal dari tangan pekerja yang kurang bersih. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pastikan pekerja mencuci tangan dengan air berklorin setiap 30 menit. Untuk tingkat peluangnya low dan tingkat keparahannya itu high, dan signifikannya itu tidak signifikan.
Untuk bahaya kimianya yaitu residu pestisida dan pengawet yang berasal dari penggunaan zat pengawet dan penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu membersihkan pestisida dan pengawet. Tingkat peluangnya low dan tingkat keparahannya itu high. Dan tingkat signifikasinya itu tidak signifikan. Lalu selanjutnya yaitu bahaya fisik berupa rambut yang berasal dari pekerja. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pengamatan visual setelah pemotongan dan juga pekerja menggunakan hairnet dan masker. Untuk peluangnya low, keparahannya medium dan tidak signifikan. Selanjutnya, pada tahap pengupasan dan pembersihan bawang dan pembersihan bahan. Untuk bahaya mikrobiologisnya yaitu bakteri patogen pada permukaan sayur yang berasal dari sayuran. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pemasakan sayur hingga matang. Untuk peluangnya low dan keparahannya high dan tingkat signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya itu bahaya kimianya yaitu residu pestisida yang berasal dari pencucian sayuran yang tidak sesuai dengan SOP. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu memastikan pencucian dilakukan dengan menggunakan air yang diganti secara berkala. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, dan tingkat signifikannya yaitu tidak signifikan. Lalu untuk bahaya fisiknya yaitu rambut dan kuku yang berasal dari pekerja. Untuk tindakan pengendaliannya itu pekerja menggunakan hairnet dan sarung tangan plastik dan pengamatan setelah proses pemasakan. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, dan tingkat signifikannya itu tidak signifikan. Selanjutnya, pada tahap pemotongan bahan, bahaya mikrobiologisnya yaitu bakteri patogen yang berasal dari lingkungan. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu memasak kue tiaw hingga matang dengan suhu 100 derajat Celcius. Untuk tingkat peluangnya low dan keparahannya itu high, dan tingkat signifikannya itu tidak signifikan. Untuk bahaya kimianya yaitu tidak ada. Untuk bahaya fisiknya berupa rambut dan kuku yang berasal dari pekerja. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu pekerja menggunakan hairnet dan sarung tangan plastik serta pengamatan setelah proses pemasakan. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, dan tingkat signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya, pada tahap penumisan, bahaya mikrobiologisnya yaitu Staphylococcus aureus, ekologi patogen, dan total coliform, yang berasal dari lingkungan yang tidak bersih, dan juga alat masak. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu menggunakan alat masak yang bersih dan memasak hingga matang. Untuk peluangnya yaitu medium dan keparahannya high, dan tingkat signifikannya yaitu signifikan. Lalu untuk bahaya kimianya itu tidak ada. Bahaya fisiknya yaitu berupa bahan asing seperti rambut, kerikil, dan juga potongan kuku yang berasal dari lingkungan, peralatan, dan juga pekerja. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu memastikan peralatan yang digunakan bersih dan juga pekerja menggunakan hairnet dan sarung tangan plastik. Untuk peluangnya medium dan keparahannya low, dan tingkat signifikannya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah blensir sayuran. Untuk bahaya mikrobiologisnya berasal dari bakteri patogen yang sumbernya dari lingkungan, peralatan, dan air. Untuk tindakan pengendaliannya dengan menggunakan sumber air yang terpercaya. Peluangnya low, keparahannya high, dan signifikannya tidak signifikan. Untuk bahaya kimiawi dan fisiknya tidak ada. Selanjutnya pada tahap penambahan bahan baku, bahaya mikrobiologisnya, jenis bahayanya ada Staphylococcus aureus, E. coli patogen, dan total coliform yang sumbernya itu dari tangan pekerja yang kurang bersih. Dengan tindakan pengendaliannya yaitu memastikan pekerja menggunakan sarung tangan, menggunakan alat yang bersih untuk memindahkan bahan-bahan dengan peluangnya low dan keparahannya high. Signifikansinya tidak signifikan.
Untuk bahaya kimianya tidak ada, dan bahaya fisiknya itu jenis bahayanya dari bahan asing seperti rambut, kerikil, dan potongan kuku. Penyebabnya dari lingkungan, peralatan, dan pekerja. Tindakan pengendaliannya dengan memastikan peralatan yang digunakan bersih, pekerja menggunakan hairnet, dan sarung tangan plastik. Peluangnya low, keparahannya medium. Signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya, tahapan penambahan bahan segar. Untuk bahaya mikrobiologisnya berupa bahaya Staphylococcus aureus, E. coli patogen, dan total coliform. Sumbernya berasal dari tangan pekerja yang kurang bersih. Lalu tindakan pengendaliannya dengan memastikan pekerja menggunakan sarung tangan, menggunakan alat yang bersih untuk memindahkan bahan-bahan. Peluangnya low dan keparahannya high. Signifikannya tidak signifikan. Selanjutnya, bahaya kimia berasal dari logam berat, yaitu residu logam berat dalam air setelah proses pencucian bahan. Tindakan pengendaliannya dengan menggunakan air yang bersih, peluangnya low, keparahannya medium, signifikannya tidak signifikan. Untuk bahaya fisiknya, jenis bahayanya adalah dari bahan asing, rambut, kerikil, potongan kuku. Sumbernya berasal dari lingkungan, peralatan, dan pekerja. Tindakan pengendaliannya dengan memastikan peralatan yang digunakan bersih, pekerja menggunakan hairnet, dan sarung tangan plastik. Peluangnya medium, keparahannya low, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada penambahan bumbu kering. Untuk bahaya mikrobiologisnya, sumbernya dari Staphylococcus aureus, E. coli patogen, total coliform, yang berasal dari tangan pekerja yang kurang bersih. Untuk tindakan pengendaliannya, dengan memastikan pekerja menggunakan sarung tangan dan menggunakan alat yang bersih, peluangnya low, keparahannya high, dan termasuk tidak signifikan. Selanjutnya, dari bahaya kimianya yaitu jenis bahayanya zat penyedap atau rasa. Sumbernya dari penambahan zat penyedap melebihi kadar yang dianjurkan. Tindakan pengendaliannya dengan menambahkan zat penyedap sesuai dengan anjuran. Peluangnya low, keparahannya medium, dan tidak signifikan. Selanjutnya dari bahaya fisik, jenis bahayanya bahan asing seperti rambut, kerikil, dan potongan kuku. Sumbernya lingkungan, peralatan pekerja. Tindakan pengendaliannya dengan memastikan peralatan yang digunakan bersih dan pekerja menggunakan hairnet dan sarung tangan. Peluangnya medium dan keparahannya low, termasuk tidak signifikan. Selanjutnya pada tahap pendinginan, pada bahaya mikrobiologis itu jenis bahayanya E. coli patogen, sumbernya lingkungan yang tidak bersih. Tindakan pengendaliannya dengan penggunaan wadah yang bersih. Peluangnya medium dan keparahannya high. Signifikansinya termasuk signifikan. Pendinginan ini tidak terdapat bahaya kimia. Untuk bahaya fisiknya yaitu dari serangga, debu yang berasal dari lingkungan, kontaminasi udara. Pencegahannya dengan menyimpan kue tiaw yang sudah matang pada wadah tertutup. Peluangnya M, keparahannya L, dan tidak signifikan. Lalu pada tahapan pengemasan, bahaya mikrobiologinya, jenis bahayanya dari S. aureus, sumbernya dari tangan, lingkungan, kemasan tidak tertutup dengan rapat, dan tindakan pengendaliannya itu dengan memastikan tangan bersih, melakukan proses pengemasan sesuai dengan SOP. Peluangnya itu low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Bahaya kimianya tidak ada. Bahaya fisiknya itu jenisnya kerikil, pasir, dan rambut yang berasal dari lingkungan dan pekerja. Tindakan pengendaliannya dengan memastikan pekerja menggunakan sarung tangan, peluangnya medium, keparahannya low, dan tidak signifikan. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya formulir ke-7 yaitu penentuan titik kendali kritis. Pada tahap penumisan bahayanya M, penyebabnya itu bakteri patogen. Peluangnya M, keparahannya high. Untuk
tindakannya ini menggunakan alat masak yang bersih dan semua bahan dimasak hingga matang. P1-nya Y, ya, P2-nya ya, CCP-nya CCP untuk alasan keputusannya. Tahap penumisan dilakukan untuk membunuh bakteri patogen pada bahan-bahan yang digunakan. Kemudian tahap pendinginan dibiarkan pada suhu ruang selama 5-10 menit. Bahayanya M. Untuk penyebab bahayanya bakteri patogen, peluangnya M, keparahannya high. Untuk tindakan pengendaliannya menggunakan wadah yang bersih pada proses pendinginan serta memerhatikan suhu pendinginan. P1-nya ya, P2-nya ya. CCP-nya CCP untuk alasan keputusannya tahap pendinginan pada kue tiaw bertujuan untuk melepaskan sisa uap panas dari produk. Karena apabila sisa uap panas tersebut tidak hilang, maka uap panas akan terus mengalami selanjutnya mengalami kondensasi pada saat dikemas hingga kue tiaw rentan ditumbuhi jamur ketika waktu penyimpanan maupun hingga pada saat sudah berada di tangan konsumen. Selanjutnya adalah formulir 8 atau penentuan batas kritis atau CL. Yang pertama itu pada tahap penumisan, jenis bahayanya mikrobiologi dari Staphylococcus aureus, E. coli patogen, total coliform dengan tindakan pengendalian menggunakan alat masak yang bersih dan memasak hingga matang. Tahapan ini merupakan CCP dengan batas kritisnya suhu minyak 100 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu di tahap kedua itu ada di pendinginan atau dibiarkan pada suhu ruang selama 5-10 menit. Bahayanya itu mikrobiologi berupa E. coli patogen, tindakan pengendaliannya dengan menggunakan wadah yang bersih pada saat pendinginan, dan termasuk CCP. Batas kritisnya ini yang pertama dengan pemeriksaan terhadap kondisi dan wadah kue tiaw, yaitu harus bersih dan aman untuk makanan. Yang kedua, pemeriksaan ruangan untuk proses pendinginan harus tertutup dan bebas dari kotoran. Yang ketiga, pendinginan dalam kurun waktu 5-10 menit. Dan yang keempat, pendinginan pada suhu ruang. Selanjutnya adalah formulir 9, penentuan prosedur monitoring. Di sini ada dua tahapan. Tahapan pertama itu penumisan. Pemantauannya itu yang dipantau adalah suhu dan waktu. Dipantau di wajan penumisan dengan cara cek menggunakan termometer dan stopwatch. Dilakukan setiap 5 menit sekali, dilakukan oleh pekerja bagian produksi. Lalu di tahap kedua itu ada pendinginan. Dengan pemantauan pada kondisi wadah kue tiaw, boleh selanjutnya. Kondisi wadah kue tiaw, kondisi ruangan, suhu ruang, dan waktu simpan. Lalu pemantauan dilakukan di ruang pengemasan dan wadah paper lunch dengan cara penerapan GMP, termometer, dan stopwatch, dan dilakukan setiap 5 menit sekali. Dilakukan oleh pekerja bagian pengemasan. Baik, selanjutnya itu ada formulir 10, penentuan tindakan koreksi. Pada prinsip 5, tindakan reaksi dari tahap penumisan itu ada segera melaporkan kepada supervisor bagian produksi, menghentikan perhitungan waktu dan proses penumisan yang dilakukan oleh operator produksi. Pencegahannya itu dengan cara memastikan peralatan tidak dalam keadaan rusak, memastikan suhu untuk penumisan sesuai dengan standar yang dilakukan oleh teknisi dan operator produksi. Selanjutnya, untuk tahap pendinginan, segeranya dilakukan untuk mengganti wadah lain yang lebih bersih, memastikan ruangan bersih, melaporkan ke supervisor produksi. Pencegahannya dengan cara memastikan pendingin ruangan dalam keadaan tidak rusak yang dilakukan oleh teknisi. Kemudian memastikan suhu ruangan tidak terlalu panas atau dingin, memastikan wadah pendinginan bersih, dan memastikan waktu pendinginan tidak kurang atau lebih dari 5-10 menit. Kemudian memastikan ruang pengemasan bersih dan tertutup. Baik, selanjutnya itu formulir 11, menetapkan prosedur verifikasi, di mana pada tahap penumisan
Verifikasinya dilakukan oleh operator produksi dengan mengkalibrasi stopwatch dan termometer yang dilakukan dari pihak internal yaitu teknisi dan eksternal yaitu badan KAN serta melakukan review data hasil kalibrasi, analisis mikrobiologi oleh QC mikrobiologi. Kemudian pada tahap pendinginan dilakukan verifikasi kalibrasi termometer dan stopwatch oleh pihak internal teknisi dan pihak eksternal yaitu badan KAN serta review data hasil kalibrasi, analisis mikrobiologi oleh QC mikrobiologi. Formulir 12, penetapan sistem dokumentasi. Pada tahap penulisan, sistem dokumentasi yang dibutuhkan yaitu ada calibration book, dokumen hasil mikrobiologi, data hasil kalibrasi, termometer, dan stopwatch. Kemudian pada tahap pendinginan, dokumentasi yang dibutuhkan yaitu ada calibration book, dokumen review suhu ruangan, dokumen hasil mikrobiologi, data hasil kalibrasi, termometer, dan stopwatch. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.